pertama adalah penyusunan surat gugatan. Kami mensimulasikan pihak penggugat membuat surat gugatan sendiri yang dibantu oleh temannya yang mengerti. Dalam penyusunan ini mencakup identitas para pihak, duduk perkara, dasar hukum, serta petitum atau tuntutan hukum. Kami mendiskusikan isi gugatan dengan sesama agar sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Setelah gugatan selesai, pertama-tama penggugat atau pemohon datang ke pengadilan agama setempat dan disambut oleh petugas keamanan yang menanyakan keperluan para pihak untuk kemudian diarahkan ke ruang pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Setelah memasuki ruang PTSP, para pihak disambut oleh petugas antrian dan petugas tersebut memastikan kembali keperluan serta kelengkapan berkas pendaftaran para pihak guna mendapatkan nomor antrian yang sesuai, baik antrian umum maupun antrian prioritas bagi kaum rentan. Jika berkas pendaftaran belum lengkap, seperti contohnya penggugat belum membuat surat gugatan, maka pihak berperkara akan diarahkan untuk menggunakan layanan pos bantuan hukum, yang mana layanan tersebut diberikan secara gratis bagi pihak yang akan membuat surat gugatan atau permohonan. Kemudian, setelah dari layanan pos bantuan hukum, para pihak tersebut diarahkan ke layanan pos untuk dilakukannya lejes atau capos bermaterai 10.000 di setiap alat bukti yang dibawa. Setelah berkas pendaftaran lengkap, petugas antrian akan memberikan nomor antrian kepada pihak berperkara untuk nantinya dipanggil di loket pelayanan. Selanjutnya, para pihak menunggu nomor antriannya dipanggil untuk mendapatkan pelayanan di loket PTSP. Di loket PTSP, petugas mengecek biaya panjar perkara sesuai dengan jenis perkara dan alamat para pihak, baik penggugat atau tergugat, pemohon atau termohon. Langkah selanjutnya, setelah mengetahui biaya panjar perkara, oleh petugas PTSP, pihak tersebut diarahkan untuk menuju ke layanan bank guna membayarkan biaya panjar tersebut. Setelah melakukan biaya panjar, pihak berperkara membawa slip pembayaran tersebut, yang kemudian slip tersebut diserahkan kepada petugas PTSP di loket pelayanan di mana ia dilayani sebelumnya. Selanjutnya, petugas PTSP menginput data pendaftaran melalui e-court yang menandakan proses pendaftaran perkara telah selesai, dan pihak diarahkan untuk menunggu informasi pemanggilan para pihak selanjutnya. Setelah perkara didaftarkan dan berkas perkara lengkap, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk majelis hakim yang akan menangani perkara tersebut. Majelis hakim sendiri harus terdiri dari 3 orang hakim atau lebih dengan jumlah yang ganjil, kecuali diatur lain oleh undang-undang. Penunjukan majelis hakim dicatat oleh panitera pengganti dalam register perkara. Setelah majelis hakim ditunjuk, berkas perkara diserahkan kepada ketua majelis hakim untuk dipelajari dan dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kalender. Ketua majelis hakim lalu menetapkan hari sidang pertama.
Penetapan hari sidang memperhatikan jarak tempat tinggal para pihak dan memberi tenggang waktu minimal 3 hari kerja antara pemanggilan dan hari sidang. Lalu panitera pengganti dan petugas pendaftaran mencatat penunjukan majelis dan jadwal sidang dalam register perkara sebagai bagian dari administrasi pengadilan. Surat panggilan dalam proses persidangan disusun oleh jurusita atau jurusita pengganti berdasarkan perintah ketua majelis hakim atau ketua pengadilan yang memeriksa perkara. Pengiriman surat panggilan biasanya dilakukan melalui surat tercatat yang dikirim oleh pengadilan menggunakan jasa penyedia layanan pengiriman surat tercatat yang ditentukan oleh Mahkamah Agung sendiri, seperti PT Pos Indonesia. Surat panggilan ini harusnya disampaikan secara langsung kepada pihak yang dipanggil atau penggantinya yang sah. Setelah penggugat atau pemohon mendaftarkan surat gugatan, lalu melalui proses pemanggilan para pihak, selanjutnya dilakukan upaya damai terlebih dahulu dengan melakukan mediasi yang dipandu oleh mediator hakim yang sudah bersertifikat. Ketika sudah dilakukan mediasi, kemudian tidak ada titik solusi dari permasalahan tersebut, maka perkara selanjutnya masuk ke persidangan. Jika perdamaian tidak tercapai, sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh penggugat atau pemohon. Kemudian, pihak tergugat memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh penggugat. Selanjutnya, penyampaian replik oleh kuasa hukum penggugat yang merupakan jawaban balasan dari penggugat terhadap jawaban tergugat. Dalam replik, penggugat mengklarifikasi, memperkuat, atau membantah alasan-alasan yang diajukan tergugat dalam jawabannya. Kemudian, penyampaian duplik oleh kuasa hukum tergugat yang merupakan jawaban dari tergugat terhadap replik penggugat. Duplik berfungsi untuk meneguhkan jawaban tergugat dan menolak dalil yang diajukan penggugat dalam repliknya. Para pihak mengajukan bukti berupa dokumen, saksi, pengakuan, sumpah, dan lain-lain sesuai hukum acara. Selanjutnya, pihak menyampaikan pendapat akhir berdasarkan hasil pemeriksaan selama sidang. Selanjutnya, majelis hakim bermusyawarah untuk menentukan putusan berdasarkan fakta dan hukum yang ada. Dan dalam hal ini, putusan dibacakan oleh majelis hakim di sidang akhir. Pihak yang tidak puas dapat mengajukan upaya hukum seperti verzet, banding, atau peninjauan kembali dalam jangka waktu tertentu. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, proses pelaksanaan seperti pembuatan akta cerai atau eksekusi dapat dilakukan. Dan setelah semua proses sudah selesai, lalu panitera pengganti menyusun BAP dari awal persidangan sampai akhir yang kemudian dijadikan beberapa salinan, lalu dijahit untuk dimasukkan ke dalam arsip baik manual maupun digital yang merupakan tugas dari panitera pengganti. Selanjutnya, panitera pengganti menyerahkan salinan putusan kepada para pihak atau kuasa hukum mereka sesuai yang dimaksud dalam pasal 184 HIR atau pasal 196 RBG bahwa salinan putusan perdata
harus disediakan dan dikirim kepada para pihak dalam waktu 14 hari kerja sejak putusan diucapkan.